Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fadilatul mukarramin wa bil khusus Ibu Dr. Bibin Maisyarah MSI selaku dosen pembimbing dari program studi tadris IPS Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, para mahasiswa. Di sini kami dari Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia hadir bersama Bapak Muhammad Imron yang nanti akan banyak memberikan penjelasan tentang sustainable atau terkait dengan green economy. Ahlan wa sahlan bikutubikum. Terima kasih atas kehadiran panjenengan di Sekretariat Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia atau yang dikenal di sini Kampung SDGs Sukorejo. Kami selaku Ketua Pembina PPKSI memang banyak menerima mahasiswa yang PPL, KKN, kuliah merdeka, kemudian pengabdian, lalu ada yang riset dan lain sebagainya. PPKSI ini memang memiliki beberapa kampung SDGs. Di Jember itu yang sudah di asesmen ada 21 kampung SDGs. Ada di Banyuwangi, juga ada di NTB, ada di Kalbar, ada di berbagai daerah yang memiliki visi dan misi untuk tercapainya tujuan SDGs yang mulia itu. Jadi kalau berbicara tentang SDGs, kita ini harus banyak belajar dulu apa mahu SDGs itu, apa SDGs itu. Karena SDGs itu perubahan dari MDGs ke SDGs. Saya terus terang tertarik ke SDGs ini ketika saya mengikuti World Islamic Economic Forum di Malaysia yang diikuti oleh 80 presiden, perdana menteri dan pengusaha seluruh dunia. Lalu saya utusan dari ICIS waktu itu, International Islamic Scholar, yang dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Musyadi almarhum, Allahumma firlahu. Jadi di forum itu kebetulan saya ada di komisi yang membahas SDGs. Nah, ketika saya jadi ketua Basnas, akhirnya kok ada zakat on SDGs, Basnas on SDGs, Lasisno on SDGs dan lain sebagainya. Saya tertarik, akhirnya membuat namanya Kampung SDGs. Alhamdulillah ketika diresmikan oleh Bupati, waktu itu Bupatinya Dr. Faida, respon dari publik baik nasional maupun internasional itu banyak. Waktu ada acara hak asasi manusia internasional di Jember, beberapa delegasi dari negara-negara di Eropa dan di Asia itu datang ke sini. Gitu.
Sehingga saya semangat untuk terus berinovasi membuat kampung SDGs ini, yang tujuan awal saya itu ingin memberdayakan kaum du'afa, masyarakat miskin, anak-anak muda yang tidak memiliki pekerjaan. Itu yang menjadi motivasi saya dengan teman-teman saya, karena saya punya keyakinan begini. Ada hadis Nabi, ibghuni fi du'afaikum fa innama tunsarun wa turhamun wa turzakuna bi du'afaikum. Jadi ibghuni bi du'afaikum, kita hidup ini harus mencari kaum du'afa, masyarakat yang perlu uluran tangan kita. Nah, fa innama tunsarun wa turzakun wa turhamun, sesungguhnya pertolongan Allah, rizki Allah, kasih sayang Allah kepada kita, bitu afaikum, karena kita ini mau membantu kepada kaum du'afa. Nah, disitulah semangat saya untuk berinovasi, bergerak dengan teman-teman membuat kampung SDGs. Bagaimana gerakan ini bermanfaat kepada masyarakat miskin awalnya, atau anak-anak muda yang nganggur. Jadi itu yang menjadi motivasi saya, ingin membantu kaum du'afa agar pertolongan Allah, rizki Allah, kasih sayang Allah turun ke bumi ini, bukan hanya kepada pribadi saja. Nah, alhamdulillah dalam perjalanan kami diberi amanat oleh Bappenas membuat buku namanya Fikih SDGs, karena kami basicnya orang pesantren. Saya itu mulai kecil ada di pondok sekitar 12 tahun di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Jadi kalau ada orang mencaci kiai dan pondok pesantren, sakit hati saya. Jadi sehingga saya mengusulkan kepada Pak Menteri waktu itu, ini kalau ingin SDGs bisa diterima di tengah-tengah masyarakat di dunia, khususnya kalau kaum santri, harus ada buku fikih SDGs. Maka kami membuat buku fikih SDGs melalui forum-forum Basul Masail. Nah, tidak cukup itu, karena kami basic pesantren, membuat rule model pondok pesantren SDGs. Jadi kami mencari pondok pesantren yang sejalan dengan tujuan SDGs, yang sudah bersih, maju, dan lain sebagainya. Artinya di mata internasional ada pondok pesantren yang sejalan dengan tujuan SDGs, dan itu ada. Artinya tidak semua pondok pesantren itu kumuh, tidak semua pondok pesantren itu terbelakang, tapi ada pondok-pondok pesantren yang maju, yang itu sejalan dengan tujuan SDGs. Dua itu. Nah, dari Bapeda provinsi kami dipanggil untuk memberikan sumbangsih pemikiran kepada Bapeda provinsi dan kota. Itu kami lakukan. Nah, terkait dengan kampung SDGs yang ada di sini, nanti biar jenengan bisa studi di lapangan. Di sini ini ada beberapa produk, ya, ada beberapa produk. Nah, kalau buku fikih SDGs dan rule model pesantren SDGs itu perlu diskusi lama itu. Jadi harus ada forum khusus kalau buku fikih SDGs dan rule model pesantren SDGs. Nah, nanti kalian akan diberi percontohan praktek pembuatan sabun cuci. Nah, terus terang saya semangat mentraining anak-anak mahasiswa membuat sabun cuci ini, karena ada beberapa mahasiswa yang bisa bayar UKT
dia membuat sabun cuci lalu dijual. Jadi ketika PPL di sini ada mahasiswa yang memang tidak mampu, nah kalau hanya diberi uang kan dia pinjam, supaya mindsetnya berubah. Duk, mas, tolong sampean buat sabun cuci, jualan agar bisa bayar UKT sampean. Alhamdulillah ada yang bisa. Gitu. Nah, sabun cuci nanti bisa dipraktekkan di sini. Nah, bagaimana membuat sabun cuci itu mudah sebenarnya. Dan beberapa orang alumni PPL di sini yang ada di Bali, kemudian dari luar Jawa, itu sudah jadi pengusaha di sana, pengusaha sabun cuci. Nah, saya bersyukur kepada Allah karena ternyata ilmu yang dari sini dapat dipraktekkan di daerahnya masing-masing dan mereka menjadi pengusaha sabun cuci. Itu. Sabun cuci nanti. Kemudian di sini ada pembibitan berbagai macam buah. Nah, ini anak muda yang awalnya nganggur, tidak punya pekerjaan, lalu kami kasih modal. Alhamdulillah sampai sekarang dia sudah online, online katanya. Jadi sudah ya karena dibantu oleh mahasiswa yang kesini, Bu. Makanya jenengan nanti tolong diviralkan itu biar laku. Itu membantu, ta'awun itu penting. Jadi berbagai macam buah bibit di sini itu ada. Bagaimana bibit itu cepat berbuah dan lain sebagainya itu bisa di sini. Nah, kemudian ada integratif farming istilahnya. Ini semacam miniatur integratif farming, pertanian yang terintegrasi. Jadi ada ternak kambing, ada ternak ayam, ada ternak entok ya. Tapi ini miniatur. Ilmu yang saya berikan kepada anak-anak mahasiswa, kalau kambing ini manfaatnya bla bla bla. Entok ini manfaatnya bla bla bla. Ayam ini manfaatnya. Nah, nanti dijelaskan oleh beliau sampai jadi buku. Kemudian ada contoh tanaman di situ. Kemudian di situ ada rumah toga, rumah tanaman obat keluarga. Yang terkenal di sini ini bunga telang, bunga klitoria. Nah, itu berkat hasil dari pengabdian dari mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember. Jadi anak-anak Fakultas Farmasi itu melakukan pengabdian di sini, lalu dia menjelaskan kepada masyarakat tentang manfaat bunga telang itu. Sampai bisa jadi kue, sampai jadi ini. Jadi masyarakat di lingkungan sini itu di training oleh dosen dan oleh mahasiswa yang melakukan pengabdian. Di situ nanti sampean bisa melihatnya. Kemudian ada buku air nutrisi dan lain sebagainya. Lalu ada kolam ikan tawar. Jadi penting potensi sumber daya alam ini dimanfaatkan secara maksimal. Nah, saudara-saudari yang kami hormati, lalu di sini ini ya karena ini kampung ya, namanya kampung itu kan beberapa RT dan RW kan gitu ya. Nah, itu sudah dilakukan asesmen. Oh, ada apa saja di kampung ini? Ternyata di sini ada pondok pesantren. Ada pendidikan mulai PAUD, SMI, SD, kemudian ada SMP, ada aliyah, ada SMK. Nah, di sini pendidikannya. Non formalnya ada diniyah, madrasah diniyah, ada TPQ, ada yang khusus untuk tahfidz Al-Quran, itu ada di lingkungan sini. Nah, artinya saya bersyukur kepada Allah di sini ini tidak ada yang alhamdulillah ya, tidak ada yang ya istilahnya orang yang memberikan ajaran-ajaran yang menyimpang. Semua lurus, ajarannya sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah,
Ini kampung yang ada di sini. Nanti sampean bisa melakukan studi lapangan. Kemudian saya dari kami juga dulu di desa itu atau di kampung itu kalau mau maju, terutama di bidang perekonomian, harus ada wisata. Nah, dibuatlah oleh kepala desa berkat dari usulan kami, namanya wisata Suko-Suko. Jadi sungai itu dijadikan tempat wisata. Nah, tapi bagus kalau pagi hari melihat sunrise. Terutama yang punya pacar-pacar ini, masya Allah itu bisa lihat sunrise. Nah itu kondisi yang ada di kampung SDGs. Oleh karena itu, monggo nanti kita bisa diskusikan bersama, kita bisa lihat di lapangan secara bersama-sama. Mudah-mudahan kunjungan kalian ini manfaat dan barokah. Saya mengucapkan terima kasih atas keraguannya dan mohon maaf bila ada kekhilafan dan kesalahan. Ini bukan acara mantenan ya, hanya kebetulan rezekinya jenengan ini. Ini tenda untuk acara besok pertemuan alumni Pondok Pesantren Tebu Ireng. Nah, karena tendanya itu tukang tendanya mau masang ya besok tidak bisa katanya, sekarang nggak bisa dia pasang, akhirnya dipasang oleh kemarin ya. Jadi rezeki jenengan ini bisa menempati tempat ini. Terima kasih. Mohon maaf, ini sekedar dari kami, nanti dilanjutkan oleh Ibu Bibit, kemudian oleh Mas Imron. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.